Film ini berawal dari seorang pemuda, kita sebut saja Lee, yang ingin menjual komputer bekas miliknya secara online. Banyak orang yang minat untuk membelinya, tetapi dia hanya ingin seorang wanita yang membeli komputernya. Jadi si Lee ini agak sedikit omes ya otaknya. Nah, tiba-tiba masuk sebuah pesan dari wanita cantik yang bernama Yeon. Mereka pun chattingan di situ dan akhirnya setuju untuk COD-an malam ini di rumahnya Lee. Malam hari pun tiba, Lee siap-siap buat COD-an. Udah semprot parfum ya kan, biar wangi. Ternyata si cewek tidak bisa datang dan diwakilkan oleh abangnya. Gagal deh rencana mau aselole manja. 동생이 급한 약속이 생겨 아이맥 파는 분 맞으시죠? 들어오세요. Walaupun Lee sedikit kecewa, proses COD-an pun berjalan lancar. Cek-cek manja kondisi barang dan akhirnya kejual juga. Tetapi saat si pembeli mau bayar, yang terjadi aladah. Setelah menghabisi Lee, pelaku dengan santainya minum di rumah Lee. Udah kayak rumah sendiri tuh. Kemudian, pelaku juga menjual barang-barang milik si Lee ke situs jual beli online. Kemudian scene pun berpindah kepada seorang wanita bernama Jang Soo-hyun yang baru saja pindahan rumah. Sialnya mesin cuci miliknya tiba-tiba rusak. Teman Soo-hyun yang bernama Oh Dalja menyarankan untuk membeli mesin cuci bekas di online. Soo-hyun yang belum pernah beli barang bekas dijual beli online sebelumnya, akhirnya tergiur karena temannya pernah membeli barang bekas di online dengan harga murah dan langsung diantar ke rumah. Soo-hyun pun menuruti saran temannya dan ketemu tuh mesin cuci dengan harga murah. Tanpa babi bu lagi, langsung aja di-check out ya kan. Takut mesin cucinya keburu diambil orang. Nah, singkat cerita, mesin cucinya sampai di rumah Soo-hyun. Namun ketika sampai, ternyata mesin cucinya rusak. Alamak, kena tipu ini. Soo-hyun yang kesal melaporkan penipuan ini ke polisi. Tapi nampaknya polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa karena banyaknya kasus penipuan online dan penipunya ini emang udah kelas kakap guys. Jadi susah banget buat ditangkap. Gak terima uangnya melayang begitu saja. 3 hari 3 malam, Soo-hyun cosplay menjadi FBI. Singkat cerita, akhirnya ketemu juga nih akun si penipu. Ternyata modus penipuannya selalu sama. Jadi si penipu ini menjual barang murah dengan alasan akan pindah ke luar negeri. Dia pun langsung spam komen di lapak si penipu supaya tidak ada korban lain. Si penipu pun langsung menghubunginya dan menyuruhnya untuk berhenti komen di lapak dagangannya. Namun Soo-hyun yang kesal malah terus memprovok si penipu. Soo-hyun tidak tahu betapa bahayanya si penipu ini. 휴대폰 번호만 있으면 200만 원, 주민번호까지 있으면 100만 원이고요. 비밀번호 빼드리고 페이스북, 인스타 같은 SNS 아이디하고 Soo-hyun berurusan dengan orang yang salah. Si penipu ini tampaknya seorang hacker profesional. Dalam sekejap, semua informasi Soo-hyun didapatkan dengan mudah dan teror pun dimulai. Soo-hyun mulai mendapatkan banyak spam telepon. Rupanya si penipu membuat giveaway mesin cuci mengatasnamakan Soo-hyun dan menyebarkan nomor HP-nya. Tidak sampai situ saja, dia mulai menerima banyak pesanan makanan lewat ojol yang dipesankan oleh si penipu. Karena sudah sangat mengganggu, Soo-hyun kembali melapor ke polisi. Polisi pun tidak bisa langsung memproses kasus ini karena kurangnya bukti. Namun karena detektif Ju Chul-ho yang kasihan dengan Soo-hyun, dia mulai menyelidiki kasus ini. Dia mengunjungi alamat pengiriman mesin cuci yang dibeli Soo-hyun, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa karena pemilik rumahnya sedang tidak ada di rumah. Dan ternyata si pelaku sudah mulai berani untuk mengunjungi rumah Soo-hyun. 잘 가. 안녕. Soo-hyun mengecek CCTV, tetapi wajah si pelaku tidak terekam karena CCTV-nya hanya ada di pintu gerbang dan parkiran saja. Nampaknya pelaku sudah sangat profesional. Soo-hyun pun mengganti nomor HP-nya dan temannya pun menyarankan untuk pindah rumah. Namun tentu saja tidak semudah itu. Dia baru saja pindah rumah, masa harus pindah rumah lagi? Keesokan harinya, ada orang yang memasang CCTV di depan unit apartemen Soo-hyun. Soo-hyun mengira tukang CCTV itu merupakan kiriman dari si pemilik apartemen dan tidak terlalu memperhatikan hal itu. Merasa sudah aman karena ada CCTV di depan unit apartemennya, Soo-hyun pun pergi bekerja. Saat sedang bekerja, dia mendapatkan SMS dari ibunya yang meminta uang sebesar 1,1 juta won. Soo-hyun yang curiga karena nomor rekening tujuannya bukan nama ibunya, mencoba untuk mengetes. Dia menanyakan ayahnya sedang di mana, dan ibunya menjawab bahwa ayahnya sedang bekerja. Padahal ayah Soo-hyun sudah tidak ada. Akhirnya Soo-hyun mengetahui bahwa ini ulah si penipu dan tidak mengirimkan uang tersebut. Tentu saja si pelaku membuat hidup Soo-hyun tidak tenang. Malam harinya, ada seorang pria yang datang untuk beraselole dengannya. 뭔 소리 하는 거예요 지금? 당장 안 가면 경찰 부를 거예요. 그 남자친구한테요. 그거는 파트너고 한다고. 야. 아이씨.
씨발 지금 사라 불러놓고 뭐 하자는 거야? 지금 이상한 남자가 집으로 들어올라 그래요. 빨리 좀 와주세요. 빨리요. Tentu saja ini ulah si penipu yang mengirimkan alamat rumah Suhyun beserta kata sandi rumahnya. Penipu kembali meminta uang sebesar 5 juta won, dan jika tidak dikirimkan dalam 5 menit, dia akan mengirim pria lain ke rumah Suhyun. Suhyun yang panik dan ragu tidak mengirimkan uangnya. Pria lain pun datang ke rumah Suhyun. Untungnya detektif Ju segera datang dan membawa pria mesum itu ke kantor polisi. Hidup Suhyun pun terus diteror oleh si pelaku. Akhirnya, dia dan detektif Ju mencoba mengunjungi alamat pengiriman mesin cuci tersebut dengan harapan itu merupakan rumah si pelaku dan bisa segera menangkapnya. Namun betapa kagetnya mereka saat sampai ke rumah yang diduga si pelaku ini. Ternyata di rumah ini ada... Wah, ini orang udah gila, udah bukan penipu lagi nih coy. Ini udah masuk ranah perpsikopatan duniawi nih coy. Setelah diselidiki, mayat yang ada di freezer itu adalah Silly, pria yang sebelumnya COD-an komputer sama si pelaku. Nah, si pelaku ini ternyata menggunakan alamat dan nomor Lee untuk melakukan penipuan. Dari situ, detektif Ju mengetahui bahwa terdapat 6 kasus seperti Suhyun. Modusnya pun selalu sama. Dia tertipu membeli barang online, mengancam pelaku, dan diteror balik oleh pelaku. Namun kasus ini diabaikan karena kurangnya bukti yang kuat sehingga para pelaku penipuan masih berkeliaran bebas di luar sana. Suhyun yang syok pun menjadi parno. Apalagi si pelaku sudah mulai terang-terangan membeberkan tanda bahwa dia mengunjungi rumah Suhyun, mulai dari makan dan menggunakan kamar mandi Suhyun. Bahkan si pelaku seakan-akan tahu kegiatan dan jadwal setiap hari Suhyun. Si pelaku mulai bergerak lagi. Dia mengancam Suhyun untuk memberikan 10 juta won secara cash dan dia akan berhenti meneror Suhyun. Namun tampaknya itu hanya pengalihan isu. Si pelaku mendatangi detektif Ju yang sedang patroli di rumah Suhyun dan langsung menghajar detektif Ju hingga pingsan. 그 전날에 배달 때문에 갔을 때도 그 놈이 거기 있었습니다. 아니, 4일 전에 장수현 씨 신고받고 출동했어요. Kemudian, saat si pelaku akan masuk ke rumah Suhyun, kebetulan ada atasan Suhyun yang ternyata diam-diam menaruh hati padanya dan masih berusaha untuk mendekati Suhyun setelah apa yang sudah dia lakukan di sebelum-sebelumnya ya. Wah, parah banget nih atasan. Maksud Mimin, nih atasannya sebagai seorang pria nggak mau jujur gitu ya. Kalau misalkan dia suka, ya udah bilang aja gitu. Nggak usah bertele-tele gitu kalau jadi cowok tuh ya. Anjay. Melihat ada pria asing yang akan masuk ke rumah gebetannya, dia sok jagoan menantang si pelaku. Tentu saja, dia yang malah jadi korban. Saat pulang ke rumah, Suhyun baru sadar bahwa rumahnya dipasangi CCTV oleh si pelaku. Bentuknya pun sama dengan yang dipasang di depan unit apartemennya. Pantes aja si pelaku selama ini tahu persis apa saja kegiatan Suhyun ya kan? Lalu tiba-tiba si pelaku sudah berada di belakang Suhyun dan ternyata si pelaku selama ini adalah... 내 모르겠냐? 나 CCTV. 괜찮으세요? 불쌍히 용지랑 현재 동일에서 도주 중. 신속히 지원 바람. Saat adegan kejar-kejaran, tiba-tiba ada sebuah truk yang menabrak mobil si pelaku dan polisi. Akibat kejadian tersebut, detektif Na Seung-hyun meninggoy di tempat dan pelaku pun berhasil kabur. Beruntungnya Suhyun masih selamat meski harus dirawat di rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, Suhyun memutuskan untuk pindah rumah. Kasus Suhyun juga kembali ditunda karena pelakunya kabur dan dia belum melakukan kejahatan lagi. Suhyun merasa empati atas kepergian detektif Na dan hidupnya juga masih belum tenang karena pelaku masih belum tertangkap. Akhirnya dia dan detektif Ju membuat rencana untuk menangkap si pelaku. Mereka membuat ID palsu sebagai seorang wanita yang sering membeli barang bekas. Hal ini supaya si pelaku sendiri yang mendatangi mereka, dan umpan mereka pun sepertinya dimamam oleh si pelaku. Suhyun berencana COD-an sama si pelaku. Tentunya Suhyun diawasi juga oleh detektif Ju. Namun detektif Ju terjebak macet dan Suhyun harus menemui pelaku sendirian. Suhyun berusaha mengulur waktu sampai detektif Ju datang. Namun 혹시 다행히 근데 진짜 죄송한데 테스트 해보셔야죠. Pelaku mengetahui bahwa ini hanyalah jebakan semata. Karena sudah terlanjur ketahuan, pelaku berusaha untuk menghabisi Suhyun.
Untung saja detektif Ju datang tepat waktu dan langsung menghajar si pelaku. Terjadi adu mekanik antara pelaku dan detektif Ju. Dan singkat cerita, mereka dua berhasil menghentikan si pelaku dan cerita pun tamat. Nah, gimana menurut kalian filmnya? Awalnya Mimin pikir yang suka gangguin si Soo-hyun ini bosnya. Soalnya dari gerak-geriknya tuh dia agak mencurigakan. Taunya bukan si bosnya, kocak. Walaupun filmnya tipikal film detektif klise, masa polisi yang berpengalaman kok gegabah handle kasus yang sudah keterlaluan seperti itu ya? Bikin jebakan aja nggak kerjasama dengan divisi lain. Akhirnya jadi banyak yang dirugikan. Tapi filmnya lumayan menegangkan juga sih. Sekaligus memberi kita pelajaran bahwa kita harus selalu berhati-hati apabila ingin membeli barang, baik itu secara offline maupun online. Oke, mungkin sampai segini dulu video kali ini. See you on the next video. Bye-bye.